Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Ki Ageng Pengging. Bagian terakhir, keris Sunan Kudus menjadi jalan kematian Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus bertanya, ada keris dan warangka, manakala hanya terlihat warangka, di manakah kerisnya? Ki Ageng Pengging menjawab, masuk ke dalam warangka, manunggal menjadi satu. Sunan Kudus tersenyum, lantas bertanya lagi, manakala hanya terlihat keris, di manakah warangkanya? Ki Ageng Pengging menjawab, masuk ke dalam keris, manunggal menjadi satu. Kemudian Sunan Kudus bertanya, manakala hilang musnah keduanya, berada di manakah? Ki Ageng Pengging menjawab, berada di dalam hidup. Sunan Kudus tertawa. Lantas dia bertanya lagi, di manakah tempat kediaman hidup? Ki Ageng pun menjawab, berada di inti tumbuhan kangkung, berada di sudut pelor, berada di kediaman angin, berada di akhir langit. Kembali Sunan Kudus tersenyum, dan Sunan Kudus belum puas. Kembali dia melempar pertanyaan. Jika hilang huruf alif, maka lebur ke dalam lam awal dan lam akhir. Jika hilang lam awal dan lam akhir, lebur ke dalam ha. Jika lebur ha, berada di manakah? Ki Ageng menjawab, hidup. Sunan Kudus menyela, alif jasadku. Ki Ageng menyela juga, ang ragaku. Sunan Kudus menyela lagi, lam awal dan lam akhir nafku. Ki Ageng menyela juga, ung sukmaku. Sunan Kudus menimpali lagi, hu rohku. Ki Ageng menimpali juga, mang atmaku. Sunan Kudus, Allah namaku. Ki Ageng Pengging, Hong namaku. Sunan Kudus, alif lam awal lam akhir, hu Allah. Ki Ageng Pengging, ang ung mang hong. Sunan Kudus diam, lantas menantang secara halus, apabila tebu nyata manisnya, apabila telur nyata isinya. Ungkapan ini adalah ungkapan khas Jawa yang maksudnya meminta bukti nyata dari semua yang telah diucapkan. Ki Ageng tersenyum dan berkata, silahkan. Ki Ageng Pengging lantas bersedekap dan meminta Sunan Kudus memperhatikan titik di antara kedua alis mata beliau. Lantas Ki Ageng memejamkan mata. Sunan Kudus awas. Dia lekat memperhatikan titik di antara kedua alis mata Ki Ageng Pengging. Suasana mendadak berubah. Ruangan di mana Sunan Kudus berada terasa hampa, senyap, dan seolah tanpa suara sama sekali. Beberapa detik kemudian, Sunan Kudus mendadak tersentak manakala dia melihat cahaya terang dan lembut memancar dari titik di antara kedua mata Ki Ageng Pengging. Cahaya yang lembut itu menerobos kesadaran Sunan Kudus, dan di sana, di tengah hempasan cahaya tersebut, Sunan Kudus melihat dirinya berada di sana. Sejenak kemudian berubah menjadi wujud Ki Ageng Pengging, lantas berubah lagi menjadi wujudnya. Sunan Kudus menutup mata, namun penampakan itu menembus kelopak matanya yang terpejam. Sunan Kudus lantas
berkata, "Aku percaya Nak Mas Pengging, sudah cukup." Ki Ageng Pengging tersenyum, dan cahaya lembut yang memancar dari titik di tengah kedua alis matanya tersebut mendadak sirna tanpa bekas. Sunan Kudus membuka matanya dan menatap Ki Ageng Pengging tajam, sembari berkata, "Kabarnya Nak Mas Pengging mampu mati sadurunge urip, urip sadurunge pati." Ki Ageng Pengging menjawab, "Kanjeng Sunan, saya tahu Kanjeng Sultan Demak menganggap saya sebagai kelilip atau penghalang beliau. Tidak usah berbasa-basi lagi. Saya siap mati sekarang. Saya bisa mengakhiri hidupku saat ini juga. Tapi kalau saya melakukannya sama saja dengan bunuh diri. Bunuh diri dalam keyakinan Siwa maupun Islam adalah hal yang tercela. Untuk itu, jadilah perantara kematianku." Sunan Kudus terdiam. "Cabutlah keris Kanjeng," lanjut Ki Ageng Pengging. "Tusukkan siku kananku ini. Di saat ujung keris Kanjeng menancap di sikuku ini, saat itulah aku akan melepaskan sukma dan atmaku dari jasadku. Silahkan." Sunan Kudus segera mencabut kerisnya, sedangkan Ki Ageng Pengging sejenak bersedakap memejamkan mata. Disusul, beliau angkat siku kanannya ke depan. Sunan Kudus menusukkan kerisnya ke siku Ki Ageng Pengging, dan di saat itulah Ki Ageng Pengging melepaskan sukma dan atmanya. Tubuh Ki Ageng Pengging rebah ke kanan. Sunan Kudus memeriksa detak jantung Ki Ageng Pengging, dan Sunan Kudus yang sudah berpengalaman yakin bahwa Ki Ageng Pengging telah wafat. Sejenak beliau membenahi jasad Ki Ageng. Lantas Sunan Kudus keluar dari bilik Dalem Agung. Silahkan membaca cerita ini langsung dari Babat Tanah Jawa untuk perbandingan. Sesampainya di luar, Sunan Kudus segera memerintahkan prajurit Demak berkemas. Sunan Kudus dan para prajurit Demak tanpa banyak berkata-kata segera meninggalkan dalam Ki Ageng Pengging. Di dalam bilik Dalem Agung, tepat pada saat itu pelayan yang hendak menyediakan hidangan mohon masuk, tapi tidak ada jawaban. Bergegas dia lari memanggil Nyai Ageng Pengging. Istri Ki Ageng Pengging berlari terkopoh-kopoh ke Dalem Agung, memancing perhatian beberapa prajurit Pengging. Karena tidak ada jawaban saat Nyai Ageng Pengging mohon masuk, maka segera saja beliau menerobos ke dalam. Dan terkejutlah Nyai Ageng Pengging melihat Ki Ageng Pengging telah terbujur kaku menjadi mayat. Nyai Ageng Pengging jatuh pingsan. Beberapa prajurit Pengging tanpa dikomando segera berhamburan menaiki kuda masing-masing, menyusul rombongan Sunan Kudus. Para lurah prajurit Pengging menyusul kemudian. Gong kecil dibunyikan untuk mengumpulkan para prajurit. Suaranya riuh rendah bercampur dengan pukulan kentongan bertalu-talu. Masyarakat Pengging yang sudah siap sedia sejak semalam, baik yang sudah ada di sekitar dalam Ki Ageng Pengging maupun yang masih ada di rumah masing-masing, segera menaiki kuda masing-masing sembari membawa persenjataan perang lengkap. Di pihak pasukan Demak mendapati bendep dan kentongan berbunyi bertalu-talu, segera mempersiapkan diri. Walau belum tahu pasti apa yang terjadi, mereka telah siap sedia jika prajurit Pengging menyerang. Rombongan Sunan Kudus tersusul. Rombongan kecil Senopati Demak itu segera dikepung prajurit Pengging. Prajurit Pengging telah siap tempur. Senjata telah terhunus nyalang. Dada para prajurit Pengging bergemuruh mendidih. Sunan Kudus memerintahkan seorang prajurit Demak mengibarkan bendera merah, tanda bagi seluruh pasukan Demak yang ada di sudut-sudut Pengging untuk siap tempur. Suasana tegang. Bendera merah berkelebat-kelebat
Disusul dari jauh, 4 orang prajurit Demak mendadak muncul sembari memacu kuda dengan mengibarkan bendera serupa. Keempatnya meneruskan perintah Sunan Kudus yang tengah terkepung kepada para pasukan yang siap sedia di sudut-sudut Pengging. Isyarat itu terlihat oleh para pemimpin pasukan Demak, baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat. Serta-merta seluruh pasukan Demak keluar dari tempat persembunyiannya. Bergemuruh suaranya, diiringi pekikan-pekikan nama Tuhan, seperti kebiasaan mereka. Para prajurit Pengging yang mengepung Sunan Kudus hanya melihat sepasukan dari 2 arah. Namun mereka mendengar suara pekikan-pekikan pasukan lain yang tak terlihat berada di seberang wilayah mereka. Mereka menyadari posisi mereka kini terkepung. Wilayah Pengging benar-benar terkepung. Hei, kalian rakyat Pengging, kalian hanya rakyat biasa. Ini urusan orang besar. Kembalilah pulang ke rumah masing-masing, teriak Sunan Kudus. Seorang lurah prajurit Pengging maju beberapa langkah dengan kudanya. Bagi kami lebih baik mati bersama junjungan kami. Sunan Kudus menjawab, ingat posisi kalian. Kalian sudah terkepung. Dan ingat pula akan anak istri kalian. Jika pasukan Demak menyerang, seluruh wilayah ini akan dibakar. Kalian boleh berani menumpahkan darah kalian, tapi apakah kalian juga akan tega melihat anak istri kalian ikut menjadi korban? Nyali prajurit Pengging menciut begitu mendengar gertakan Sunan Kudus. Seketika mereka teringat akan anak istrinya yang kini juga tengah terkepung dan terancam. Seluruh pasukan Pengging menjadi gamang. Sunan Kudus melihat itu semua. Lantas Sunan Kudus berkata lagi, sarungkan senjata kalian. Urusan kami hanya dengan Ki Ageng Pengging. Uruslah jenazah junjungan kalian. Kanjeng Sultan Demak akan memberikan pengampunan bagi kalian semua. Kepanikan melanda prajurit Pengging. Bayangan anak dan istri mereka membuat keberanian mereka menciut. Dan lurah prajurit Pengging yang paling senior segera memerintahkan seluruh prajurit Pengging menyarungkan senjata. Disusul lurah prajurit Pengging memerintahkan memberikan jalan kepada rombongan Sunan Kudus yang terkepung. Sunan Kudus segera memerintahkan pasukan bergerak ke depan. Bendera putih kini dikibarkan. Disusul beberapa prajurit dari kejauhan kembali meneruskan pesan itu sembari membawa bendera putih juga. Dan pemimpin pasukan Demak yang telah bersiap-siap di posisi masing-masing, begitu melihat bendera merah berganti bendera putih, segera memerintahkan pasukan masing-masing untuk menyarungkan senjata. Pekik nama Tuhan berkumandang berkali-kali. Pasukan Demak merasa telah memenangkan pertempuran atas berkat Tuhan. Di pihak lain, prajurit Pengging masih menyimpan bara amarah. Seandainya mereka berhadapan-hadapan di garis depan seperti saat peperangan Mojopahit dan Demak dulu, pasti mereka tak segan-segan menumpahkan darah. Terdengar teriakan lurah prajurit Pengging memerintahkan seluruh prajurit kembali ke Pengging. Duka menyelimuti Pengging. Jenazah Ki Ageng Pengging segera disucikan. Upacara serada tergelar. Para Pandita Siwa Buddha berdatangan. Pengging berkabung. Para sisa bangsawan Mojopahit mendengar kabar wafatnya Ki Ageng Pengging segera menuju Pengging. Upacara pembakaran mayat pun dilaksanakan. Sebulan setelah wafatnya Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging yang jatuh sakit menyusul beliau wafat. Kembali Pengging berduka, mendung menyelimuti Pengging. Maskarebet menjadi yatim piatu dan Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir, membawa Maskarebet kecil ke Tingkir. Maskarebet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir. Maskarebet lantas dikenal dengan nama Joko Tingkir.
Kelak di kemudian hari, Mas Karebet atau Joko Tingkir berhasil mendirikan Kesultanan Pajang dan menjadi Raja Tanah Jawa, dan beliau bergelar Sultan Adiwijaya. Demikian kisah wafatnya Ki Ageng Pengging di ujung keris Sunan Kudus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.